Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firmansyah. Setelah melakukan kegiatan belajar mandiri pada modul 4 dengan judul Pedagogi Informatika pada Kurikulum Merdeka. Modul ini merupakan modul terakhir dalam kegiatan pembelajaran mandiri. Dan pada kesempatan ini saya akan menyajikan video resume dan refleksi tentang pedagogi informatika dalam membaca bermakna pada modul tersebut. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Untuk yang pertama, apa saja pengalaman baru yang saya peroleh dari modul 4 ini, yaitu masih sering terjadi miskonsepsi dalam pembelajaran dengan kerangka TTEX. Ada beberapa anggapan yang kurang tepat, yaitu hanya dengan penggunaan infokus dan bahan ajar yang ditayangkan, maka komponen teknologi pada konsep TTEX itu sudah dilakukan. Sedangkan komponen kompetensi guru, khusus guru informatika terkait TTEX yang mengintegrasikan konten pedagogik dan teknologi tidak diterapkan. Untuk emosi yang kemudian saya rasakan dalam mempelajari modul ini, karena latar belakang bukan dari dunia pendidikan, sehingga merasa masih sangat perlu dan penting sekali untuk mempelajari modul 4 ini tentang pedagogi informatika. Hal baik yang berkaitan dengan proses belajar di modul ini menerapkan strategi literasi dalam proses pemahaman bermakna pada modul yang diberikan. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar, yaitu memperbaiki miskonsepsi atau anggapan dalam penerapan TTEX, yaitu tidak hanya terfokus pada penggunaan teknologi saja, melainkan mengintegrasikan konten pedagogi dengan teknologi sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Untuk pertanyaan kritis di modul 4 ini, yaitu bagaimana saya akan menerapkan proses belajar ini terhadap peserta didik saya. Untuk wawasan baru yang kemudian saya pelajari di materi atau modul 4 ini, yaitu belajar untuk mentransfer pengetahuan adalah ketika proses pembelajaran HOTS yang dilaksanakan dapat membuat siswa mampu untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama proses belajar di kehidupan sehari-hari. Dan untuk tantangannya, yaitu merancang tujuan pembelajaran yang memaksimalkan potensi diri dan meningkatkan kemampuan bernalar kritis dari peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya sekedar menjawab soal dari hafalannya saja. Untuk solusi adalah tidak hanya proses kognitif yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran, terdapat ranah efektif yang merupakan aspek yang berhubungan dengan intelektual sikap, dan ranah psikomotorik yang merupakan aspek yang berhubungan dengan bagaimana kemampuan motorik yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Pengalaman di masa lalu lebih menekankan pada kemampuan kognitif saja tanpa melihat kemampuan atau potensi lain dari peserta didik yang sebenarnya dapat menjadi bekal soft skill bagi peserta didik di kehidupan sehari-hari atau kehidupan mendatang. Untuk penerapan di masa yang akan datang, memperhatikan berbagai aspek potensi yang dimiliki peserta didik agar peserta didik akan berkembang sesuai dengan kemampuan yang lebih menonjol, sehingga akan tercipta kreativitas yang menghasilkan karya-karya terbaik dari peserta didik.
Praktek baik yaitu belajar mandiri merupakan bagian belajar efektif yang dilakukan secara sadar, baik dengan bantuan atau tanpa bantuan, untuk menguasai suatu materi atau kompetensi tertentu. الله أكبر لا Demikianlah video resume dan refleksi dari modul 4, yaitu tentang pedagogik informatika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.